Pernah nggak sih ngerasa terpuruk banget sampai rasanya udah nggak ada jalan keluar? Nah, ternyata ada loh sebuah teks kuno dari ribuan tahun lalu, tepatnya dari Mazmur 77, yang nawarin sebuah kerangka kerja yang luar biasa relevan buat kesehatan mental kita hari ini. Yuk, kita bedah bareng siklus pemulihan Asaf ini. Pertanyaan ini mungkin relate banget ya buat sebagian dari kita. Perasaan terjebak, sendirian, terus mempertanyakan semuanya. Nah, dari sinilah kita mulai. Perasaan yang sangat manusiawi, yang ternyata udah dialami dan dicatat orang dari zaman dulu banget. Dan ini dia peta jalan kita buat keluar dari krisis itu. Ini bukan cuma teori spiritual yang awang-awang ya. Ini bener-bener panduan praktis dari Mazmur 77 yang nunjukin rute yang jelas, langkah demi langkah, dari keputusasaan menuju harapan. Inti dari peta ini gampang banget diingat, namanya siklus 3M. Apa aja itu? Mengingat, merenungkan, dan memperkatakan. 3 disiplin mental ini saling nyambung dan saling nguatin satu sama lain. Oke, kita kupas satu-satu ya. Kita mulai dari M yang pertama, mengingat. Tapi tunggu dulu, ini penting banget buat digarisbawahi. Ini bukan sekedar kenangan yang tiba-tiba muncul di kepala kita. Ini adalah tindakan yang disengaja, sebuah keputusan yang sadar kita ambil. Dalam bahasa aslinya, kata yang ditakai itu azkara. Artinya keren banget, aku akan mengingat. Ada niat di dalamnya. Jadi beda ya antara, aku jadi ingat dengan, oke, aku memilih untuk mengingat. Ini nih titik balik pertamanya. Nah, coba deh lihat visualnya. Ada gambar otak sama gulungan tulisan kuno. Ini kayak ngasih tahu kita kalau mengingat itu kerjanya otak, ini tuh latihan buat otak kita. Kita sengaja mindahin fokus kita dari perasaan negatif yang lagi kita rasain ke data dan fakta dari masa lalu. Terus, gimana cara praktiknya? Ya, ini artinya kita secara aktif ngelawan kecenderungan otak kita yang suka banget mikirin hal-hal buruk. Ini soal fokus, sama kayak pas lagi kerja. Dan yang paling penting, kita yang pegang kendali buat mutusin, oke, aku mau ngubah arah pikiranku sekarang. Oke, jadi kita udah berhasil ngumpulin fakta-fakta lewat proses mengingat. Tapi ini belum selesai, nggak cukup berhenti di kepala aja. Sekarang waktunya kita bawa data itu turun ke hati. Yuk kita masuk ke tahap kedua. Kata Ibraninya itu vehagiti. Ini artinya lebih dalam dari sekedar mikir. Coba bayangin deh, kayak lagi ngunyah makanan. Dikunyah terus, diulang-ulang, dibolak-balik di dalam pikiran. Sampai saringnya itu benar-benar meresap dan jadi bagian dari diri kita. Dan perhatiin deh, visualnya sekarang ganti. Dari yang tadinya fokus di otak, sekarang kita lihat gambar orang yang lagi meditasi dengan tenang. Padahal ada singa di situ. Inilah hasil dari merenungkan. Kebenaran yang kita ingat tadi mulai mengubah perasaan kita, mengubah cara pandang kita, dan akhirnya membawa kedamaian. Prakteknya gimana? Bisa dengan meditasi vokal, yaitu kita ucapin kebenaran itu berulang kali dengan suara pelan. Dan yang kerennya, ini mirip banget loh sama teknik psikologi modern, cognitive reframing dalam CBT, di mana kita belajar buat ngubah cara kita ngelihat sebuah masalah. Ini benar-benar proses buat ngasah jiwa. Oke, kita udah mengingat faktanya. Kita udah merenungkan sampai meresap ke hati. Siklusnya belum komplit. Masih ada langkah terakhir, yaitu membawa itu semua keluar dari diri kita. Kuncinya ada di kata asika, yang artinya aku akan berbicara. Simpelnya, ini adalah saatnya kita kasih suara ke kebenaran yang udah kita proses di dalam tadi. Langkah dari dunia batin ke dunia luar. Visual orang di podium ini simbolis banget. Memperkatakan itu nggak harus berarti pidato di depan umum loh, tapi tindakan menyuarakannya, entah itu ke teman, lewat tulisan di jurnal, atau bahkan ke diri sendiri di depan cermin, punya kekuatan buat bikin kebenaran itu jadi lebih nyata dan solid. Jadi, gimana caranya kita bisa memperkatakan kebenaran ini? Bisa dengan nulis jurnal, bisa dengan cerita ke orang yang kita percaya, atau, dan ini mungkin yang paling kuat, dengan berbicara langsung pada diri kita sendiri, mengingatkan jiwa kita tentang apa yang benar. Nah, jadi pas kita gabungin ketiganya, mengingat, merenungkan, dan memperkatakan, yang kita dapat itu bukan cuma 3 tips acak. Kita dapat sebuah siklus, sebuah disiplin mental yang powerful banget. Poin kuncinya ada di sini, ini adalah sebuah disiplin mental. Artinya, ini bukan perbaikan instan kayak sulap.
Ini butuh latihan. Ini adalah sebuah proses aktif di mana kita yang pegang kendali yang dirancang untuk membawa kita selangkah demi selangkah menuju pemulihan. Ini akhirnya membawa kita ke aplikasi praktisnya. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apa itu 3M? Tapi gimana saya akan menggunakannya? Coba deh kita pikirkan sama-sama area mana dalam hidup kita minggu ini yang paling butuh siklus mengingat, merenungkan, dan memperkatakan. Kita bisa mulai dari situ.